Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'al jani wal daraji. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu padamu Muhammadku. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Dengarlah seruanku, aku rindu padamu Muhammadku. Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi, ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak kini. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'al jani wal daraji. Engkaulah Nabi, pembawa cinta, kau bimbing kami menuju surga. Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu padamu Muhammadku. Yo, 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 yo. If you enlighten to love your prophet, if you enlighten to miss your prophet, if you really love the prophet Muhammad, make it true, make it true, make it true. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berkumpul bersama Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja dan puji milik siapa? Belum kompak. Segala puja dan puji milik siapa? Gak usah melotot-melotot. Mohon maaf lahir batin, tadi saya sempat ngobrol. Saya termasuk orang yang tidak suka suasana formalitas. Makin formal makin menciptakan jarak antara kita. Biar lebih enak kalau saya turun di bawah, boleh? Semua duduk, biar saya yang mendekat.
Segala puja dan puji milik siapa? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Ketahuilah semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi bahkan yang di langit, mereka selalu bertasbih memuji Allah. Kalau yang di langit saja tahu diri, mau memuji Allah, mau bertasbih, apa enggak malu kita yang di bumi tidak mau bertasbih memuji Allah? Kalau saya ajak semua yang ada di sini kita bertasbih sama-sama, mau? 15 orang. Yang di sana mau? Kayak terpaksa. Tidak akan pernah rugi orang-orang yang mau bertasbih kepada Allah. Kita baca kalimat tasbih sama-sama. Mudah-mudahan dengan kalimat mulia ini Allah muliakan kita semua. Amin. Dengan kalimat yang maha dahsyat ini mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Amin. Simak, dengerin, nanti kita baca sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Tidak akan pernah indah kalau kita hanya memuji Allah tapi kita belum memuji orang yang sudah dipuji Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad? Tidak akan pernah sempurna kalau kita hanya memuliakan Allah tapi kita semua belum memuliakan orang yang sudah dimuliakan Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu. Tidak akan pernah lengkap kalau mulut ini hanya menyebut kata Allah, 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 tapi mulut ini belum bersalawat kepada orang yang Allah pun Tuhan kita beserta semua para malaikatnya bersalawat kepadanya. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad? Simak baik-baik biar jadi orang yang lebih tahu diri. Yang pertama, kalau Allah saja Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memiliki alam semesta, Allah saja bersalawat kepada Nabi kita. Pertanyaan saya, apa enggak malu? Apa enggak malu? Kita yang cuma manusia biasa, makhluk lemah, belum punya apa-apa, sudah sombong, tidak mau bersalawat untuk Nabi kita. Emang kita siapa? Hello, yang kompak bantu saya. Emang kita siapa? Enak, sekarang saya punya asisten baru, Pak. Yang lebih kompak ya, lebih kompak. Yang kedua, kalau Allah saja Tuhan kita yang maha kita puja, Allah saja memuji Nabi kita. Pertanyaan saya, apa enggak malu?
Kita yang gak pantas dipuji, apalagi dipuja, sudah sombong, tidak mau memuji Nabi kita. Kita siapa? Kok jadi begini, Pak? Maaf, saya harus merubah gaya ceramah saya karena saya lihat malam ini banyak makhluk halusnya. Maksud saya anak kecil itu halus perasaannya. Malam ini jangan sampai mereka yang hadir menganggap malam ini cuma buat acara buat orang tua doang. Pikirkan perasaan mereka, biar mereka merasa malam ini juga bagian dari acara mereka. Biar nanti kalau kita bikin acara, mereka nggak perlu diundang, datang dengan sendirinya. Oke, bro? Yang ketiga, kalau Allah saja Tuhan kita yang maha mulia, Allah saja memuliakan Nabi kita. Pertanyaan saya, belum hello. Pertanyaan saya, apa nggak malu kita yang manusia hina ini sudah sombong, tidak mau memuliakan Nabi kita? Kita siapa? Yang ceramah siapa? Kalau saya ajak semua yang ada di sini, kita bersalawat rame-rame, mau? Wahai para pecinta Rasulullah, wahai orang-orang yang kelak ingin dibangkitkan bersama Rasulullah, dan siapa yang ingin mendapatkan syafaat dari Rasulnya, maka banyak-banyaklah berselawat untuknya. Siap kita selawat? Maaf kalau suara saya rada-rada serak-serak becek. Saya baru pulang dari Brebes, sampai sekarang belum tidur. Brebes, oh Brebes di mana? Tangerang. Maaf kalau suaranya serak-serak becek, karena kompleks saya lagi kebanjiran. Di sini banjir? Gak banjir? Kalau begitu tak bilangin orang Bogor, kiriman gak nyampe sini. Apa bu? Enak orang Tangerang, berarti masih banyak orang-orang yang soleh. Alhamdulillah. Kita bersalawat dulu kepada Rasul biar kita makin diberkahi Allah. Yang hafal salawat ini nanti saya kasih hadiah 50.000. Giliran duit mahal. Salatullah salamullah sudah menemukan orang yang cinta dengan Rasulnya. Abang boleh baca saya? 50.000. Tepuk tangan dulu dong buat orang sukses. Dong. Tepuk tangan dulu dong. Sini saya. Izinkan saya perkenalan. Yang lain duduk semua dulu. Maaf, seperti yang tadi saya sampaikan, Bu, jangan sampai mereka malam ini yang sudah meluangkan waktu tidurnya duduk di tengah-tengah kita, mereka menganggap malam ini cuma acara kita doang.
tanamkan dalam hati mereka biar mereka bangga hadir di tengah-tengah kita. Ngadepin anak-anak harus pakai anak-anak, ngadepin makhluk halus harus pakai yang halus. Kita kenalan dulu ya Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Capek deh. Itu namanya jeruk makan jeruk. Abang nama siapa? Rapi. 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 Pantas abang kelihatan rapi. Abang kelas berapa? 4. Boleh tahu nggak Bang? Kasih tahu. Yang pertama abang hebat, yang lain kalah. Kalah. Calon orang sukses berani. Saya melibatkan anak-anak dalam setiap dakwah saya. Yang pertama saya punya mimpi, punya keinginan biar anak-anak ini sejak dini sadar dan tahu di mana tempat yang benar meletakkan simbol keberanian. Anak kita sekarang ini Pak heran kalau tawuran berani mati, giliran ngaji gemeter. Halo. Giliran narkoba berani overdosis, giliran untuk yang baik minder. Halo. Giliran naik motor kebut-kebutan berani nabrak, urusan yang baik takut. Bang, kasih tahu semuanya. Nanti kalau gede abang cita-citanya mau jadi seperti apa? Bola. Mau jadi pemainnya atau yang mau jadi yang di sepak-sepaknya Bang? Yang jelas dong mau jadi pemain sepak bola. Pemain sepak bola. Mudah-mudahan abang jadi pemain sepak bola, saya jadi pelatihnya. Saya berapa kali pernah ditawarin jadi pelatih. Kalau saya jadi pelatih timnas, saya punya jurus jitu, Indonesia nggak akan kalah. Naturalisasi nggak penting, yang paling penting itu kipernya banyakin. Bang, abang dapat 50.000. Sini dong. Tapi baca dulu salat yang tadi. Salatullah, hafal kan? Salatullah, salamullah ala toha. Apa? Nanti sama-sama. Lebih baik saya nyawer orang yang salawatan daripada nyawer orang yang goyang oplosan. Ya, apa yang tadi sama-sama? Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tepuk tangan paling meriah. Bang, dapat 50.000 mau beli apa sayang? Beli buku, beli pena. Abang pakai untuk belajar, abang dapat ilmu, saya dapat pahalanya. Oke? Janji loh. Jangan jajan. Awas loh. Kesel kan? Coba kalau ya, salim dulu dong. Baik, yang kita hormati dan kita muliakan yang pertama para alim ulama, para ustadz, para ustazah, mudah-mudahan selalu senantiasa dipanjangkan Allah umurnya. Amin ya rabbal. Saya mau titip pesan sedikit, tolong disimak. Biasa malu halus. Saya mau titip pesan, kalau acara religi yang pertama kali yang harus dimuliakan jangan lupa pelaku religinya. Siapa? Para ulama tentunya. Insya Allah saya akan melatih diri saya. Mau presiden sekalipun duduk di depan saya tidak akan mau menyebut dan memuliakan namanya sebelum saya melatih diri saya yang hina ini menghormati para ulama yang jelas-jelas lebih mulia ketimbang para pejabat. Setuju? Ulama itu pewaris Nabi. Pejabat kalau nggak hati-hati pewaris Fir'aun. Betul nggak? Saya kadang-kadang suka tersungging loh.
Alah, salah sedikit aja protes. Yang benar apa? Tadi saya ngomong apa? Mulut-mulut siapa? Yang ceramah siapa? Musola buat lo. Mulai detik ini jangan lagi menggunakan bahasa gaul ala soimah. Masalah buat lo, masalah buat lo. Setelah saya pikir-pikir, ini kalimat tidak mendidik. Coba simak lagi. Masalah buat lo berarti kita dengan tega dan sadar mendoakan saudara kita si lo hidupnya akan banyak masalah. Benar? Betul? Orang yang beriman itu dilarang mendoakan doa yang jelek buat saudaranya. Coba adik manis belajar dari Nabi Muhammad yang malam ini kita peringati kelahirannya. Nabimu itu sayang mau dibenci, nabimu itu mau dibunuh, nabimu itu mau dicaci, Nabi tetap menghantarkan kata-kata yang indah bagi lawannya. Di antara kata-kata Nabi yang terkenal apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah buat mereka karena mereka orang-orang yang tidak mengetahui, ya Allah. Bayangkan kata-katanya begitu indah. Makanya saya ganti kalimat masalah buat lo, saya ganti cepat-cepat jadi musolah buat lo. Harapannya apa? Mudah-mudahan si lo yang malas ke musola rajin ke musola. Amin. Jadi mulai sekarang jangan lagi ngomong masalah buat lo, tapi kita ganti rame-rame jadi apa? Ustadz dilawan. Gini, tahu kenapa saya pernah tersungging? Kalau tersinggung itu perkaranya kecil, tapi kalau sudah tersungging sudah menusuk dalam hati. Gimana saya nggak tersungging saya? Acara-acara agama, tapi pelaku agamanya dimuliakan belakangan, pejabatnya duluan yang diabsen satu persatu. Ini terbalik namanya, betul? Kalau acara kenegaraan, oke lah pejabat duluan yang disebut. Ini acara agama, ulamanya dulu yang harus kita muliakan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang memuliakan ulama-ulama kita? Betul? Orang sini kalau bilang betul bahasanya apa? Leres. Kalau ini hari presiden meninggal, buktikan besok rebutan orang jadi penggantinya. Betul nggak? Tapi kalau ini hari ulama meninggal 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum tentu ada yang bisa menggantikannya, Pak. Betul? Masih ingat kemarin di Jakarta ada kita kehilangan ulama besar Habib Munzir Al-Musawa, sahabat saya UJ, guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ. Di Tasikmalaya ada Abah Anom, di Banjarmasin ulama hebat almarhum Guru Jai, di Solo Habib Anis Al-Habsyi, dan masih banyak ulama-ulama besar lain yang lebih dulu meninggalkan kita dipanggil menghadap Allah. 10 tahun, 20 tahun belum tentu akan melahirkan orang-orang hebat seperti mereka. Betul? Maka sudah seharusnya malam ini saya mengajak semua yang ada di sini, kita doakan guru-guru kita yang hadir, para kiai, para ustadz, para ustazah, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, diberkahi hidup dan langkahnya, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal. Yang saya hormati, saya muliakan, ada yang mewakili Bupati beserta para tokoh masyarakat. Mohon maaf ada Pak RW, para alim, para sesepuh. Izinkan saya menganggap semua sepuh yang ada di hadapan saya sama seperti orang tua saya sendiri, dan segenap adik-adikku saya, hadirin hadirat yang berbahagia, jamaah kampung. Ya itu maksudnya, gitu aja repot. Malam ini kita akan belajar bersama-sama. Jangan ada yang ngomong, jangan ada yang berisik, tenang. Nanti di penghujung ceramah saya ada kuisnya. Kalau bisa jawab pertanyaan saya sudah siapkan hadiahnya. Yang bisa maju ke depan, buat adik-adik nanti ada permainannya. Buat ibu-ibu nanti saya kasih buku terbaru saya lengkap dengan tanda tangannya.
Mau? Ini bukan sembarang buku loh. Dijamin buku saya ini nggak akan bisa dibeli di toko bangunan. Buku ini sudah bestseller sayang. Sudah terjual 100.000 buku lebih. Dan insya Allah tahun depan buku ini saya angkat jadi film layar lebar religi pertama saya. Doain ya. Mau ikut main di film saya? Kebetulan banget kemarin saya meeting dengan sutradaranya. Sutradaranya bilang masih butuh pemain tambahan. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Mau jadi jenazah? Nah, inilah kadang-kadang Pak, di antara kebodohan kita. Kenapa kalau urusan akhirat selalu takut? Kenapa urusan dunia kita berani? Padahal kita semua ujung-ujungnya akan kembali kemana? Akhirat, betul? Maaf, kalau urusan dunia, aksesoris dunia kita selalu berani mencoba. Tapi ketika aksesoris akhirat kita takut mencoba. Saya kasih contoh. Suami istri jalan, lihat kendaraan dunia, namanya mobil. Katakan mobil Alphard paling mahal, ada pameran di mall. Istrinya lihat, suaminya berkata, Ma, itu kan mobil baru, kita test drive yuk. Kenapa kalau urusan kendaraan dunia berani uji coba? Sampai detik ini saya belum pernah lihat ada suami istri jalan lihat keranda. Di sini manggilnya apa keranda? Keranda? Bu, saya belum pernah lihat suami istri jalan lihat kendaraan akhirat keranda. Lalu istrinya berkata, Papa, kita latihan naik yuk. Betul. Yang namanya kendaraan dunia selalu yang ditonjolkan apa? Kemewahan, kemegahan, ujung-ujungnya kesombongan, betul nggak? Lihat yang namanya mobil jok kulit, betul? Pelek racing, knalpot gede, klakson mantap. Tapi yang namanya kendaraan akhirat, coba kamu lihat keranda, di mana-mana produknya sederhana, yang ditonjolkan kesederhanaan. Di mana-mana yang namanya keranda itu sederhana. Saya nggak pernah lihat keranda pakai pelek racing. Saya nggak pernah ketemu keranda pakai knalpot gede. Saya nggak pernah lihat keranda pakai jok kulit. Sederhana, kalau nggak dari kayu bawahannya, dari aluminium. Begitu seseorang ditakdirkan masuk ke dalamnya, coba lihat penutupnya bukan jok kulit, hanya bahan yang sederhana, dibalut dengan kain tipis. Ada kalimat istirja di atasnya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu nggak artinya apa? Itu pesan bagi orang yang masih hidup. Artinya apa? Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada siapa? Yang berani maju ke depan, saya kasih buku terbaru saya lengkap dengan tanda tangannya. Buku ini bukan sembarang buku loh, 3 tahun setengah saya tulis buku ini. Saya nulis buku ini 3 tahun setengah. Nulis buku ini sampai nangis-nangis. Saya jamin kalau sudah baca buku ini pasti nangis. Kemarin terbukti loh sayang, ada seorang polisi. Saya kasih buku ini, besok dia telepon saya nangis-nangis. Ustadz, semalaman saya nggak tidur baca buku ini, ya Allah, saya meneteskan air mata. Polisi. Sebelum kejadian polisi ada preman. Saya panggil, saya kasih buku, belum dibaca baru dipegang, dia udah nangis. Saya tanya kenapa, karena dia nggak bisa baca. Nanti yang bisa jawab saya kasih buku dan tanda tangan. Siap? Siap, kita mulai? Baik, episode yang pertama. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam. Salam
Episode yang pertama singkat padat insya Allah. Yang pertama, satu-satunya pemimpin di dunia ini dan nanti pemimpin kita di akhirat sana yang tidak pernah lupa dengan kita, yang betul-betul cinta mati dengan kita dan cintanya dibawa sampai mati. Dan itu dibuktikan oleh Nabi ketika Nabi mau tutup mata. Siapa yang Nabi panggil di akhir hidupnya? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ini yang saya garis bawahi, Pak. Pemimpin yang cinta mati, cintanya dibawa sampai mati. Gak kayak pemimpin-pemimpin sekarang kebanyakan. Pemimpin sekarang ini kebanyakan. Pemimpin sekarang, maaf, ada nggak pemimpin sekarang, Pak, begitu mau rojiun, mau meninggal, yang dia panggil rakyatku, rakyatku. Mimpi kali ya, betul. Pemimpin sekarang ini kebanyakan cuma cinta monyet. Kalau cintanya hilang, tinggal apanya? Kenapa lihat saya? Betul? Kalau Nabi sedikit-sedikit ingat kita, Nabi sedikit-sedikit manggil kita, apa enggak malu kita cuma manggil Nabi cuma sedikit? Betul? Kita siapa? Makanya saya lagi menulis buku yang kedua, mohon doakan. Buku yang kedua ini saya kasih judul sedikit unik, Pak. Judulnya itu apa? Nabi dan kita bedanya cuma sedikit. Nabi dan kita bedanya cuma Nabi itu sedikit-sedikit kalau lihat orang senyum, Pak. Sedikit-sedikit lihat orang senyum, nggak kayak kita. Bunyi apa itu? Suara yang lain dimatiin aja. Nabi dan kita bedanya cuma Nabi itu sedikit-sedikit senyum, sedikit-sedikit senyum, gak kayak kita senyumnya cuma tahu nggak senyum yang sedikit itu seperti apa? Aduh, nggak enak lihatnya. Senyum yang sedikit itu begini loh. Nggak enak banget. Betul? Nabi kita itu sedikit makannya, maka sedikit juga tidurnya. Nggak kayak kita sedikit-sedikit, 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 sedikit-sedikit ngiler. Betul? Betul? Bu, Nabi sedikit-sedikit ingat kita, sedikit-sedikit manggil kita. Apa enggak malu kita yang cuma ingat dan manggil Nabi sedikit? Betul? Ya Nabi alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam, salatullah. Nabi dan kita bedanya cuma Nabi itu sedikit benar marahnya, nggak kayak kita sedikit-sedikit, sedikit-sedikit. Ada cerita menarik. Satu saat adalah salah seorang sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Siapa? Beliau pernah bersumpah, demi Allah selama bertahun-tahun saya bekerja di rumah tangga Nabi, saya belum pernah lihat Nabi marah dengan istrinya. Nabi istri banyak tapi aku, kita baru punya istri satu, seminggu 7 hari, 6 hari smackdownan terus. Betul?
Sejarah membuktikan, dek, satu saat Nabi Muhammad itu pulang dari masjid kemalaman, Pak, karena banyak sahabat yang bertanya tentang agama. Sampai ke rumah karena pulang kemalaman, istri Nabi yang bernama Aisyah nunggu Nabi terlalu lama ketiduran, sayang. Maaf ya, yang namanya ibu-ibu rumah tangga kalau sudah seharian kerja itu capeknya luar biasa, betul Bu? Kalau sudah tidur nyenyak yang bisa ngebangunin cuma gempa bumi doang. Karena maaf Pak, yang namanya perempuan ini jam kerjanya lebih lama dari kita, Pak. Kalau laki-laki jam kerjanya itu mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Tapi jangan main-main, yang namanya perempuan ini kalau sudah kerja rumah tangga mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami, Pak. Betul Bu? Kalau suami belum tutup mata, belum tidur tengah malam ada aja kerjanya, betul kan? Contoh, suami lagi nonton bola, bergadang, yang diteriakin siapa? Istri. Mama, bikinin kopi. Kerja, betul kan? Suami baru pulang ronda, keroncongan, yang diteriakin istri. Mama, masakin mie. Kerja. Kasihan banget. Makin malam suami teriak, Mama, dikerjain. Kasihan Pak nasib mereka. Tapi ibu, kalau ibu ridho, ikhlas, semua itu jadi ladang amal, insya Allah. Baik dek, sampai ke rumah, Nabi ketok pintu rumah. Assalamualaikum Aisyah. Aisyah tidur nyenyak, gak menjawab salam Nabi. Marahkah Nabi? Tidak. Assalamualaikum Aisyah. Tidak ada jawaban. Marahkan Nabi? Tidak. Assalamualaikum Aisyah. Tidak ada sautan. Marahkan Nabi? Tidak. Nabi mengalah. Nabi ambil serbannya, beliau bentangkan di depan pintu rumahnya. Bayangkan tidur di atas tanah yang gersang. Seorang Nabi tidak kenal kata ego dan gengsi, mau mengalah demi memuliakan istrinya. Maka Nabi titip pesan buat kita, suami yang paling mulia adalah dia yang pandai memuliakan istrinya. Tepuk tangan buat para istri-istri. Senang dibelain, senang ya. Bu, Nabi mengalah tidur depan rumah. Coba kalau suami zaman sekarang nggak dibukain pintu, tidur depan rumah, kalau nggak hancur itu rumah. Betul? Sepertiga malam Aisyah terbangun dari tidurnya. Begitu Aisyah bangun, Aisyah gelisah, lihat Nabi belum ada di sampingnya. Aisyah segera membuka pintu rumahnya. Shhh. Aisyah langsung keluar dari rumah. Shhh. Aisyah kaget lihat Nabi tidur di atas tanah. Ya kompak. Yang kompak dong. Begitu Aisyah terbangun dari tidur, kaget lihat Nabi belum ada di sampingnya. Aisyah bergegas keluar rumah. Lalu membuka pintu rumahnya. Gak usah nyemprot-nyemprot. Asus. Aisyah menangis, sayang menangis melihat Nabi Muhammad tidur di atas tanah, hanya berlapiskan kain tipis. Aisyah langsung menangis, lalu air mata Aisyah menetes menyentuh pipi Nabi. Nabi terbangun karena sentuhan air mata istrinya. Marahkah Nabi? Tidak. Nabi usap air mata istrinya. Jangan salah, Nabi kita itu romantis tahu. Sejarah membuktikan ada istri Nabi mau pergi ke pasar, itu Nabi gendong, Nabi angkat ke atas kendaraan. Dulu belum ada Toyota, cuma ada unta. Diangkat ke atas unta, lalu Nabi tungguin sampai istrinya berlalu. Nabi melambaikan tangan. Roman, suami zaman sekarang, istri mau ke pasar, pamin, bang, pamin ke pasar. Jawabannya apa? Lebih cepat, lebih baik. Betul? Nabi usap air mata istrinya. Lalu Aisyah merengek, menangis-nangis meminta maaf, ya Rasul, maafkan saya ya Rasul, semalam saya ketiduran, tidak mendengar salammu, maafkan saya ya Rasul. Nabi tutup mulut istrinya, saya nutupnya pun santun.
Ya Rasul, maaf. Ya Rasul. Aduh, tahu nggak kenapa Nabi menutup mulut istrinya cepat-cepat? Biar jangan sampai istrinya tenggelam dan larut dalam kesalahan. Ya Rasul, maafkan. Kompak dong, katanya join. Ya Rasul. Pada aneh begini semua. Ya Rasul, maaf. Enak kerjain anak-anak. Ya Rasul, maafkan. Kayak main film sihir aja. Nabi tutup mulut istrinya, gayanya santun. Maaf, suami zaman sekarang. Suami zaman sekarang tengah malam gak dibukain pintu, tidur di tengah lapangan, menjelang subuh dibangunin bininya, bang bangun bang, bogang mentah. Habis itu nama binatang keluar semua, istri diabsenin nama binatang. Anak mendengar di rumah bingung, nih mama kita ini binatang apa manusia? Ini maaf jujur, kadang-kadang kita nggak sadar loh, kita sering berbuat dosa kepada binatang. Tahu nggak? Kita ini sering melanggar peri kebinatangan. Contoh, yang bikin dosa manusia, yang kena getah binatang. Contoh, kumpul kebo, yang kumpul siapa? Manusia. Mana ada kumpul-kumpul? Bener nggak? Yang bikin onar manusia, yang kena binatang. Kucing garong, yang garong kita, yang kena sasaran kucing. Bener nggak? Buaya darat. Selama ini saya tahu buaya itu di sungai, yang di darat itu kita, tapi yang kena getah buaya. Betul nggak? Betul. Kupu-kupu malam. Betul. Aduh, yang keluyuran itu anak kita. Tengah malam keluyuran anak kita. Mana ada malam-malam kupu-kupu keluyuran? Benar nggak? Kita ini istighfar, sering zolim sama binatang, Pak. Betul? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Baik, Nabi tutup mulut istrinya dengan gaya yang santun. Ada seorang bocah giginya ompong. Bu, sudah Nabi tutup dengan gaya yang santun, dengan gaya yang lembut. Maaf, ini sebenarnya di balik cerita ini ada sesuatu yang saya sampaikan. Simak. Nabi secara nggak langsung mengajarkan kepada kita gaya seni menunjuk. Saya pernah ditanya anak kecil seperti kalian, Ustaz, bagaimana gaya menunjuk ala Rasul kita? Saya cari-cari sampai keluar dari mana? Aman, panitia. Pegang kartu bebas pindah. Bu, saya pernah ditanya anak-anak, Ustadz bagaimana gaya menunjuk ala Rasul? Ternyata saya selidiki, rupa-rupanya Pak, kita selama ini salah Pak. Nunjuk-nunjuk begini, ini rupanya bukan gaya Rasul. Ini gaya orang Yahudi dengan kesombongan dan keangkuhannya, merasa dia segala-galanya, pintar, hebat, kuat, betul? Ternyata tahu nggak, Rasul itu orang yang paling pandai menjaga siapapun lawan bicaranya. Bukan urusan fisik doang, tapi urusan perasaan. Baik, maaf, sampai urusan menunjuk pun Nabi jaga hati orang itu. Setiap orang punya hati, tapi tidak semua hati kita sama. Percaya nggak? Ada orang-orang tertentu yang nggak senang kalau saya tunjuk begini. Apalagi saya nunjuk dia di depan jidatnya. Betul? Lalu bagaimana gaya menunjuk Nabi begitu lembut dan halus? Idza asyara bikaffihi kulliha. Nabi itu kalau mau nunjuk orang, dia gunakan semua jari jemarinya, Pak. Saking lembut dan santunnya, kayak orang Jawa.
Tahu orang Jawa? J dan sewu, kadang-kadang ditambah satu tangan ini. Minta-minta. Dari mana orang Jawa bisa begini? Lihat Wali Songo. Wali Songo tahu dari mana? Belajar dari sejarah Rasul. Idza asyara bi kaffihi kulliha. Orang Jakarta begini. Dari mana? Wali Singa. Betul. Sekarang saya praktekin mana yang lebih menyentuh, mana yang lebih santun, mana yang lebih kelihatan enak dirasakan. Gaya Yahudi apa gaya anak Rasulullah? Lihat ya. Gaya pertama, gaya orang Yahudi. Ketika saya menyuruh orang pindah tempat duduk, ini umpama doang. Apa lihat? Kelihatan keangkuhan. Enak banget. Betul? Sekarang kita coba gaya Rasul. Maaf yang begini kalau nggak hati-hati, nggak mendatangkan pahala, sisi-sisi mendatangkan dosa. Cari sesuatu yang ada amal plusnya. Kalau begini nggak ngasih pahala, udah jangan dilakuin. Cari yang ada pahala, sunnah Rasul. Sekarang gaya Rasulullah. Ini apa ya? Sekarang gaya Rasul ya. Ketika saya mau nyuruh orang pindah tempat, maaf yang di sana, boleh pindah ke sini. Kenapa dia? Ibu yang di pojok sana, monggo silakan ke sini. Yang di depan. Mana yang lebih enak? Yang pertama atau yang kedua? Gaya Rasul. Ketika saya menawarkan orang makan, niatnya baik, nawarin orang makan, caranya nggak sopan. Yang tadinya orang lapar jadi mual, Pak. Contoh, ayo makan, ayo makan. Si ngantongin ya, keluarin, jangan malu-maluin jamaah. Ibu jangan rebutan, nanti kalau nggak kebagian martabak piringnya banyak. Yang di sana, ayo, enak kan? Sekarang gaya Rasul. Maaf yang di sana, monggo silakan dicicip makanannya. Ibu jangan malu-malu, makan yang banyak, bayarnya di luar. Ibu ngantongin ya, kasihan yang lain nggak kebagian. Silakan. Mana yang lebih enak? Yang pertama atau yang kedua? Mulai detik ini saya mau titip pesan, jangan nunjuk satu jari kepada orang yang lebih tua kepada diri. Setuju? Ibu pulang dari sini, kalau makan dengan suami satu meja, suami nanya, "Mama, mana piring?" Maaf Pak. Boleh saya bilang Pak? Late is better than never. Saya jamin kalau ibu bisa selembut itu, suami akan makin sayang dan cinta kepada ibu. "Mama, mana cucian tangan?" Di sana darling. "Mama, mana nasi?" Itu yang di pojok. "Mama, mana sambal?" Itu. "Mama, mana ini sop?" "Mama, mana meja makan?" Depan muka ya. Ini maaf Bu, saya kasih bocoran dikit mau nggak? Biar makin disayang sama suami. Ternyata banyak suami-suami yang curhat kepada saya begini, "Ustaz, saya itu nikah lagi karena saya tidak menemukan apa yang saya damba-dambakan ada pada diri istri saya, justru saya temukan ada pada orang lain." Makanya kalau ibu bisa jadi orang yang seperti diinginkan suami, suami akan tergila-gila. Mulai sekarang Bu, ayo sama-sama kita perbaiki akhlak kita. Ngomong yang lembut kalau suami mau pergi ke pasar, mau pergi ke kantor. Suaranya apa, saya SMS aja sisa ceramah ini. Bu, mau disayang sama suami? Pulang dari tempat ini, nanti kalau suami besok mau ke pasar, ibu ambil tangannya, cium bolak-balik, lalu ibu bisikan ke telinganya, sayang, aku titipkan namamu yang indah di sisi nama Allah Tuhanku yang mulia. Buat apa aku berharap dengan dirimu? Lebih baik aku berharap kepada Allah yang punya dirimu. Jaga kehormatan dirimu. Kecium keningnya. Bu, nyium kening suami itu sama kayak nyium Hajar Aswad. Ini giliran umroh haji sibuk maksain diri nyium Hajar Aswad, dorong. Kemarin ada kejadian Pak, seorang jamaah umroh nangis.
Saya tanya kenapa Bu nangis-nangis? Boro-boro Ustaz saya kecium Hajar Aswad, yang ada saya terlempar kecium ketek orang Afrika. Ibu nggak usah jauh-jauh nyium kening suami aja itu, malahnya kayak nyium Hajar Aswad. Besok praktekin. Suami pulang dari kantor, turun dari mobil, ibu teriakin Hajar Aswad pulang. Pak, gimana suami mau betah di rumah kalau istrinya kadang-kadang maaf lebih pandai menghargai orang lain ketimbang suaminya? Saya kasih contoh sederhana. Tanpa kita sadari Pak, istri-istri zaman sekarang di Jakarta, kalau di sini mah insya Allah beda tipis Pak, tanpa disadari banyak istri-istri zaman sekarang itu tampil beda buat orang lain, tampil apa adanya buat suami. Betul nggak? Kalau mau pesta, berendamnya lama banget Pak. Giliran duduk dengan suami nggak mandi-mandi Pak. Suami pergi, istri bau balsam. Suami pulang kantor sore, bau ikan asin. Suami tidur satu ranjang, bau jenazah Pak. Suami mana yang betah dengan istri yang begini? Betul? Bu, maaf, tampil beda itu hanya buat suami. Setiap ibu berhias satu gusapan bedak itu nilai pahalanya luar biasa. Setiap semprotan parfum, nilainya luar biasa. Setiap dandanan pakaian-pakaian apapun yang indah itu dapat pahala. Tapi kalau buat orang lain itu bisa fitnah dan bernilai dosa untuk diri ibu sendiri. Betul? Giliran ketemu orang banyak minyak wanginya, bajunya bordir di mana-mana. Giliran duduk dengan suami dasar sobek meniti. Sadarkan kalau yang kita lakukan itu sebenarnya adalah satu kesalahan. Kita menservis orang lain, padahal suami yang halal, yang punya hak. Kadang-kadang minyak wangi dibeli dari uang suami. Betul? Itu di Jakarta. Kalau di sini mah kelihatan wajah-wajah solehanya. Kalau nggak soleha nggak mungkin tempatnya ada di sini. Betul? Maaf kalau boleh saya tambahkan, cara membuat suami itu bertekuk betul. Ibu coba lihat wanita malam. Ini bukan profesinya yang harus ditiru, tapi gaya dia membuat suami menjadi tunduk. Cara ngomongnya Pak, jauh-jauh sudah ngomongnya Ibu praktekin pulang dari sini. Kalau nggak bikin suami ibu, ibu tidur nanti malam teriakin dari belakang. Gimana suami mau sayang sama istri Pak? Ini kadang-kadang suami baru ngomong satu baris, istri udah ngejawab satu kaset plus kusut Pak. Jagoan dia kadang-kadang ketimbang kita. Betul nggak Pak? Yang nggak jawab curiga takut sama bininya. Saya bersyukur banget Pak, saya bersyukur banget untuk sinetron suami-suami takut istri sudah selesai. Untung banget, untung banget. Itu gara-gara sinetron yang nggak mendidik ini Pak. Aduh, banyak istri kita secara nggak langsung diajarin kursus bagaimana kurang ajar kepada kita Pak. Di sana diajarkan sosok ada wanita yang berani maki-maki suaminya, ada yang berani nyubit, ada yang berani ngejewer, ada yang berani mentot-melotot. Itu kalau istri kita sebulan 30 hari khotam nonton sinetron ini, alamat kita bakal dibanting-banting. Untung banget sinetron sudah habis. Betul? Bu, mulai detik ini Bu, kita doakan mudah-mudahan wanita yang ada di hadapan insya Allah calon-calon wanita surga. Amin. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam. Satu-satunya pemimpin di dunia ini dan nanti pemimpin kita di akhirat sana yang tidak pernah ada dalam kamus sehari-harinya, seperti kata pepatah, kacang lupa dengan kulitnya, tapi gak pernah melupakan siapapun yang berjasa dengan beliau. Betul?
Nabi nggak pernah lupa dengan umatnya. Saya kasih contoh biar pinter. Ajak-ajak dong main. Dek, ingat gak ketika Nabi pernah diterbangkan Allah ke langit? Langit itu di bawah apa di atas? Siapa bilang di bawah? Begitu Nabi diterbangkan ke atas, coba lihat. Nabi diterbangkan di atas. Pertanyaannya, Nabi lama gak ngumpul-ngumpul main-main di atas? Enggak, Pak. Cuma sebentar. Nabi buru-buru turun lagi ke bumi di bawah, lalu ditanya Allah, Muhammad, kenapa buru-buru turun? Apa jawab Nabi? Ya Allah, aku terbayang dengan umatku yang ada di bawah. Ini baru namanya pemimpin. Kalau lagi di atas, main-main dong ke bawah. Betul? Ini baru namanya pemimpin. Kalau lagi di atas, ingat-ingat dong dengan penderitaan rakyat di bawah. Betul? Gak kayak pemimpin sekarang kebanyakan. Kalau lagi di atas lupa dengan yang di bawah. Begitu belum jadi pada rebutan cari muka ke bawah. Begitu sudah jadi kita dilupain. Udah nanti kamu kesurupan malam-malam. Betul? Singkat, padat. Orang kalau ada pencerahan dia aja itu cuma teknik doang. Dia lagi mikir habis ini mau ngomong apa. Nabi sedikit-sedikit selalu mikirin kita. Kita kadang-kadang mikirin Nabi cuma. Baik, di penghujung ini saya punya permainan buat adik-adik. Coba simak baik-baik, simak. Sering sholat? Sering sholat apa sering disolatin? Kamu harus belajar dari Nabi Muhammad. Coba lihat. Nabi dan kita bedanya cuma Nabi itu sudah dijamin masuk surga. Orang pertama yang nyampe ke sana. Bahkan Nabi yang memegang kunci surganya. Tapi coba lihat Nabi, walaupun sudah dijamin Allah, Nabi tetap tahu diri loh deh. Tetap di hadapan Allah sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit sholat. Gak kayak kita Pak, belum dijamin masuk surga, sholatnya cuma sedikit. Jadi Nabi dan kita bedanya cuma Nabi itu sampai bengkak-bengkak kakinya karena sedikit-sedikit sholat. Saya tahu di sini ada yang bengkak juga kakinya. Asal murad. Di kampung saya dulu ada yang kakinya bengkak deh. Ternyata bukan karena sholat, ketimpa beduk. Nabi sedikit-sedikit sholat. Kita sholatnya cuma. Yang sholat sedikit siapa? Ayo, saya kasih 50.000. Siapa yang tahu sholat, jangan dijawab ya, angkat tangan. Siapa yang tahu sholat sehari semalam ada berapa waktu? Saya pilih. Jangan dibilang jangan disebut. Nah, sini kamu maju dulu. Nah, saya cari lagi yang lain. Satu lagi mana? Satu lagi perempuan. Yang perempuan. Oh, sini kamu. Tepuk tangan dong, paling meriah buat kedua bocah ini. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika. Izinkan saya berkenalan dengan dua bocah yang luar biasa ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, enggak kedengaran ya suaranya. Kita perlu mengulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu nanti ikut casting film saya ya. Mau? Ya, jadi anak durhaka. Tapi nanti insaf. Namamu siapa? Tajrian. Wah, Tajrian. Kalau kamu namanya? Aulia. Aulia. Aulia kelas berapa? Kelas 2. Nah, kalau kamu? Kelas 5. Meragukan. Boleh nanya nggak nanti kalau Aulia sudah gede mau jadi apa cita-citanya? Kemarin ada anak kecil Pak, saya tanya, kamu mau jadi apa? Polisi. Polisi apa? Polisi tidur. Kamu nanti kalau gede mau jadi apa? Banyak.
Oh, Ibu Haja Eno. Berarti kamu jodohnya Haji Muhyiddin. Ibu Haja, mudah-mudahan kamu jadi Ibu Haja. Kecil-kecil udah mau naik haji, kita udah tua bangka gak kepikir ke sana. Bener nggak? Malu anak-anak. Kalau kamu mau jadi apa? Subhanallah. Kamu mau jadi apa? Sepak bola. Nanti kamu jadi sepak bola. Pemain siapa yang kamu sukai? Ronaldo. Wah, Ronaldo Al-Habsyi itu ya. Mudah-mudahan kamu jadi pemain bola terkenal, masuk timnas, dikirim ke luar negeri, bawa harum nama negara. Begitu kamu lagi mau cek bola, ada azan, kamu berhenti dulu. Baik, ngomong-ngomong soal yang tadi, Nabi dan kita bedanya cuma Sedikit. Nabi dan kita bedanya cuma Sedikit. Nabi itu sudah dijamin masuk surga, tapi masih tahu diri sedikit-sedikit Lat. sedikit-sedikit Lat. Gak kayak kita yang belum dijamin masuk surga, sholatnya cuma Sedikit. yang sholat sedikit siapa? Kita. Lu kita kali. Baik, sekarang jawab yang jujur. Sehari semalam sholat ada berapa waktu? Sehari kamu masih punya 3 pilihan: phone friend, asli audience, Kalau kamu bisa dapat hadiah, kalau kamu menyerah lambaikan tangan di kamera. Baik, mohon maaf Pak, paling sulit itu ceramah mencuri perhatian anak-anak, itu paling sulit. Makanya maaf, saya bukan cuma sekedar bermain, tapi membuat mereka bangga bermain dengan kita. Tepuk tangan dulu buat mereka semua. Karena memang Nabi mengajarkan cara mendidik anak itu 3. Adik-adik simak, kata Nabi cara mendidik anak-anak itu 3. Yang pertama, la'ib waladaka sab'an. La'ib waladaka sab'an. Umur 0 sampai 7, cara mendidiknya ajarin sambil bermain. Makanya orang-orang kafir itu Pak bikin taman kanak-kanak, taman bermain, itu mencuri ide kreatifnya Nabi Muhammad. Ajarin sambil bermain. 7 tahun berikutnya itu kalau dia nggak sholat, kalau dikasih pukulan-pukulan mendidik, bukan melukai. 7 tahun ketiganya wasahibu, jangan anggap anak tapi anggap sahabat. Biar nanti kalau ada apa-apa dia nggak bangga curhat dengan temannya, tapi lebih bangga curhat dengan ayah ibunya. Betul? Kenapa anak-anak kita begitu remaja lebih sering curhat, chatting dengan teman-temannya? Karena dia menganggap ayah ibunya belum bisa jadi teman cerita yang baik bagi anak-anaknya. Betul? Baik, sehari semalam sholat ada berapa waktu? Ya ada 5. Yang pertama sholat apa? Duhur. Sholat duhur. Berarti dia lahir habis subuh. Masih mending dia bahasanya duhur. Kemarin ada bilang lohor. Yang parah di Bekasi, ada seorang anak punya nama lain selain kata zuhur. Sholat apa? Tengari. Sholat tengari. Seabrek-abrek saya nggak pernah dengar sholat tengari. Begitu saya suruh baca niatnya, dia baca begini, usolli tengari. Narang-narang anak-anak sekarang. Habis zuhur sholat apa? Asar. Berarti ketahuan kamu memang sering sholat. Habis asar? Maghrib. Habis maghrib? Isya. Habis isya? Subuh. Kirain tarawih. Baik, jangan diajarin ya. Kalau berani tadi maju, giliran orang baru jawab-jawab. Subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Berarti kamu hebat. Zuhur? 4. Kok mikir? Asar? 4. Isya? 4. Subuh? 2. Maghrib? 3. Kemarin ada kejadian, anak kecil saya tanya, zuhur 4, asar 4, isya 4, subuh 4, maghrib 4. Sejak kapan Pak sholat borongan? Dek, 5-5-nya kamu kerjain nggak saya?
Lima-limanya iya. Iya lupa. Iya ketiduran. Iya ketinggalan. Lima-limanya. Maaf Pak, saya melibatkan anak ini jadi teman saya. Sebenarnya bukan cuma bermain. Saya ingin menitipkan sedikit ilmu buat kita yang tua, yang merasa diri kita sudah hebat dan sempurna. Coba lihat anak kecil kadang-kadang bisa berani jujur ketimbang kita yang tua. Maksudnya apa? Lebih baik jadi rakyat kecil, hidup penuh dengan kejujuran, daripada jadi orang yang besar, ngaku-ngaku besar, hidup penuh dengan kebohongan. Betul? Kamu lima-limanya dikerjain nggak? Jahit. Jujur? Iya. Dikerjain? Lima-limanya? Iya. Hebat ya. Yang sering kelupaan sholat apa? Bisa. Gimana ceritanya? Lima-lima dikerjain, Isya kelupaan. Berarti 6 dong. Baik, sekarang saya kasih hadiah 50.000. Hafal niat sholat apa? Coba kita dengerin niat sholat subuh. Ibu Haja. Salifar subhi rakaat ini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Tepuk tangan. Orang tua mana yang tidak senang melihat anaknya bisa begini, ya Allah. Ibu-ibu zaman sekarang berlincah-lincah lihat anak bisa goyang sesar. Sekarang kamu niat sholat jenazah. Kenapa nggak sekalian shadaqallahul azim? Niat sholat jenazah innalillah. Kamu bisa baca doa apa? Doa makan? Kita dengerin. Doa makan. Doa makan. Jadi jangan main-main. Di waktu dikerjain Isya doang di perubahan. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Tepuk tangan dong. Itu doa apa? Makan. Saya tambah kamu 1 juta kalau kamu bisa baca doa nambah makan. Baik, dapat hadiah. Kalau kamu sering ketinggalan sholat apa? Yang ketinggalan sholat subuh. Kalau yang sering kelupaan? Subuh juga. Baik, dapat hadiah. Terima kasih Pak. Udah dapat kamu? Jangan sekali-kali membuat janji kepada anak kecil, karena maaf sampai dia dewasa itu janji ketika tidak ditepati akan selalu dia ingat. Maksudnya apa? Pesan buat para pemimpin kita, jangan ngobrol janji dengan rakyat kecil. Siap-siap sampai kiamat nanti akan ditagih, betul gak? Aduh, habis kayaknya. Boleh ngotak gak? Baik, Nabi itu sedikit-sedikit senyum. Nabi sedikit-sedikit senyum, gak kayak kita senyumnya cuma sedikit. Sekarang kamu praktekin gaya saya tadi, senyum yang sedikit seperti apa? Ya Nabi salam Alaika Nawatullah. Sabar, kalau nyebol 50.000. Terima kasih banyak. Jangan beli pulsa ya. Dari kecil main pulsa. Kamu beli buku, beli pena, kamu dapat ilmu terus sampai akhir hayat saya dapat paham. Mudah-mudahan kamu jadi anak yang soleh ya. Ya, jangan lupa. Ya, terima kasih banyak. Tepuk tangan paling meriah buat. Baik.
Yang terakhir, simak baik-baik. Satu-satunya pemimpin di dunia ini dan pemimpin kita di akhirat sana yang tidak pernah ada dalam kamus rumah tangga sehari-harinya kata sombong dalam sifatnya. Adik manis, coba lihat. Nabi itu pernah diterbangkan menembus tempat tertinggi. Namanya apa? Sidratil Muntaha. Tidak ada satu makhluk pun yang pernah sampai ke level tertinggi ini. Bahkan malaikat Jibril angkat tangan, Muhammad, kalau saya lanjutkan, saya terbakar Muhammad. Ayo coba simak. Cuma Nabi sendiri yang pernah nyampe level tertinggi, Sidratil Muntaha. Lalu Nabi ketemu siapa? Ketemu Allah yang maha tinggi. Pesan apa yang ingin saya ingatkan? Begitu Nabi turun lagi ke bumi, Nabi nggak jadi pemimpin yang lantas merasa tinggi. Maka siapapun pemimpin ke depan, jadi wali kota, bupati, menteri, jangan sombong. Itu baru level duniawi doang. Betul? Baru ketemu presiden, sombongnya kayak 17 setan. Gimana kayak Nabi yang ketemu Allah yang maha tinggi tapi nggak pernah sombong. Jadi mulai detik ini, hikmah yang di antara hikmah maulid yang kita penting, hidup gak boleh Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk semuanya. Sebagai penutup, izinkan saya menceritakan sedikit apa yang ada dalam buku saya. Ada 3 poin besar yang akan saya kupas di buku saya. Poin yang pertama, di Kalimantan, ketika saya diundang pergi ke sana oleh seorang pengusaha kaya raya. Saking kayanya 60 miliar penghasilan dia tiap bulannya. Usahanya apa? Punya batu bara. Bayangkan, baru punya batu bara sudah sekaya begini, belum punya batu nisan. Tiap tahun dia pergi haji bisa, tiap bulan dia umroh punya waktu, tiap tahun dia ngeberangkatin orang umroh gratis 600 orang punya duit. Saya tanya dia, apa motivasinya? Dengan santai dia berkata, saya ingin masuk surga. Lalu saya pun berkata, itu bodohnya abang dan bodohnya saya. Surga yang jauh didatangi, yang dekat gak pernah dikunjungi. Dia bingung balik bertanya, siapa surga yang dekat itu? Saya bisikkan, ayah ibumu bang. Dia nangis di pundak saya. Lalu dia berkata, kok Ustaz tahu saya gak pernah datangi ayah ibu saya? Maaf, siapa yang bisa jamin kalau ada orang pergi haji pasti mabrur? Belum tentu. Siapa yang bisa mastiin kalau orang umroh pasti makbulah diterima? Belum jaminan. Tapi kenapa kita melupakan ada pesan Nabi dalam hadisnya? Kata Nabi, kalau ada seorang anak memandang wajah ibu dan ayahnya dengan senyum, dengan cinta, maka satu pandangan dikasih pahala laksana haji yang mabrur. Alhamdulillah. Murah meriah, gak pakai duit, gak perlu nunggu lama, ada dalam rumah. Kita buang begitu saja, sibuk buang-buang uang yang mahal, ngantrinya lama, belum tentu tahun depan bisa berangkat ke sana. Betul? Ibu mau tahu nggak, haji plus sekarang nunggunya 4 tahun, bayarnya ratusan juta. Ibu tahu haji reguler nunggunya belasan tahun sampai puluhan tahun. Kemarin saya ke Palembang, itu ngantri haji reguler 15 tahun. Padang 20 tahun, Medan 25 tahun, Makassar 30 tahun. Tahun ini daftar, 30 tahun lagi berangkat. Dengan satu catatan, kalau nggak keburu rezeki 30 tahun. Makanya dari tahun kemarin Departemen Agama bikin peraturan begini, yang sudah pergi haji 1 kali tidak boleh pergi haji lagi. Terkhusus buat Haji Muhyiddin, 2 kali haji ngotot, haji ketiga. Bu, ada yang murah meriah dong, cuma ngeliatin wajah ibu dan ayah dengan senyum, pahalanya seperti haji. Alhamdulillah. Sama halnya saya geli Pak lihat anak muda mendatangi makam-makam keramat Pak. Semua makam keramat didatangin, batu nisan dicium-ciumin, keramat hidup gak diurusin. Itu salah tahu. Silaturahim itu yang hidup dulu baru yang mati tahu. Kalau yang mati mah gak perlu dicium-cium nisannya, cukup dikirimin doa Fatihah udah senang. So tahu. Ini
Ini batu nisan dicium-cium Pak, ke kening ayah ibunya nggak pernah dicium-cium. Mulai sekarang jangan nyari keramat yang di luar sebelum betul-betul mendapatkan keramat hidup yang ada dalam rumah. Jangan cari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Nanti saya kupas tuntas di saya beli. Yang beli tak kasih tanda tangan. Poin kedua, saya diundang ceramah di kota kedua saya. Begitu saya hadir, itu yang datang 60.000 manusia hidup semuanya. Begitu saya turun dari panggung, saya dikerubutin anak-anak kayak kalian, narik-narik tangan saya mau salaman, rebutan. Tangan saya kemana, kepala saya ditarik-tarik kemana. Pak, maaf, yang namanya bocah-bocah ini kalau udah salaman rebutan, ya Allah Pak, kadang-kadang narik-narik sampai saya teriak-teriak, jangan tarik-tarikan tangan, nanti tangan kita ketukar. Tangan saya ditarik-tarik begini Bu, dicium-cium. Yang lucunya waktu itu ada seorang anak karena rebutan salah narik tangan Pak. Ketarik tangan teman-teman, ketarik tangan temannya sendiri. Dikirain tangan saya dicium-cium tangan temannya. Sama temannya dikerjain, kapan lagi lu cium tangan. Akhirnya mereka berantem berdua. Tangan saya diginiin, pipi dikecup, kening disosot, dada dipeluk. Untung banget laki-laki. Saya merasa risih, saya protes, maaf adik-adik, kenapa kalian menghormati saya begini? Mereka berkata kami ingin masuk surga. Orang saya belum tentu. Saya tanya, pernah kamu cium tangan ayahmu pulang balik seperti kamu cium tanganku? Gak pernah Ustaz. Pinter ya, tangan orang dicium-cium, tangan ayah sendiri gak kamu gituin. Oh, pernah kamu peluk ibumu? Enggak pernah Ustaz. Oh, hebat, orang lain kamu peluk-peluk ibumu enggak. Ini bodohnya anak-anak sekarang. Maaf kalau sama orang lain ya Allah minta doa, sama orang tua sendiri enggak pernah dimintain doa. Padahal doa orang tua itu seperti doa Nabi untuk umatnya. Orang tua itu jangankan mendoakan, nyumpain aja jadi doa. Kalau sama teman ngomongnya lembut, jimat saya, najis teralala. Giliran sama orang tua galaknya na'udzubillah kadang-kadang Pak, betul? Bodohnya anak-anak sekarang kalau sama pasangan, sama pacar, romantis kata-katanya, darling, darling, dadar guling loh. Giliran sama orang tua manggilnya hoi 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 hoi. Itu berarti kita salah, saya sibuk mencari yang jauh, lupa dengan yang dekat. Nanti saya kupas tuntas di buku saya. Beli ya. Yang terakhir, kota ketiga, saya ketemu seorang anak. Begitu dapat gaji pertama, yang dia traktir bukan ibu dan ayahnya Pak, tapi pacarnya dan teman-temannya. Ini bodohnya kita Pak, kalau buat orang lain gak pelit, buat orang tua pelit. Ini bodohnya kita, buat pasangan gak hitung-hitungan. Kenapa untuk orang tua selalu ada kata hitung-hitungan? Bu, kalau mau kita hitung semua apa yang sudah diberikan ayah ibu kepada kita, maka nyawa tidak akan bisa membayarnya. Saya tutup ceramah malam ini dengan sebuah kisah dahsyat. Coba simak baik-baik. Dahulu ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Siapa namanya? Ketika musim haji, Abdullah bin Umar memandang ke arah Ka'bah, meneteskan air mata, menangis karena melihat seorang anak muda dengan susah payah menggendong wanita tua di atas lehernya. Umar menangis lalu berkata, "Nak, siapa wanita tua yang ada di lehermu, nak?" Anak muda tadi menjawab, "Kasih tahu nggak ya?" "Kasih tahu, nak." "Mau tahu banget atau tahu aja?" "Tahu banget." "Ini ibuku Umar." "Ibumu nak?" "Iya." "Hebat kamu nak, hebat." "Apanya yang hebat dari saya Umar?" "Aku lihat kamu gendong ibumu tiap hari di lehermu." "Betul." "Kamu lalui padang pasir yang panas dan terik." "Benar." "Kakimu sampai berdarah-darah." "Memang ada." "Kamu bawa ibumu ke depan Ka'bah." "Iya." "Kamu putarin Ka'bah 7 kali putaran. Ibu tiap hari ada di atas lehermu." "Betul." "Kamu anak soleh, saya belum pernah bikin begitu." Lalu anak muda tadi menangis sambil berkata, Umar, apakah dengan cara saya gendong ibu saya di leher
Tiap hari saya tempuh padang pasir yang jauh, saya hantarkan ibu saya depan Ka'bah, saya puterin Ka'bah 7 kali putaran, tawaf ibu di leherku tiap hari. Apakah ini sudah bisa membayar jasa-jasa ibu kepadaku? Umar menangis lalu berkata, demi Allah nak, 1000 kali kamu gendong ibumu di lehermu, 1000 kali kamu muterin Ka'bah tiap hari sekalipun, belum bisa membayar 1 tetes darah ibumu yang pernah keluar waktu melahirkan. Makanya adik-adik, 1 tetes darah ibu saja nggak bisa kita bayar walaupun dengan jihad sehebat itu. Makanya mulai malam ini yang durhaka sama orang tuanya, taubat sama Allah, minta maaf kepada orang tua. Ibumu itu nggak ada jualnya, deh. Ibumu ngeden keluar kamu, kamu ngeden apa bisa keluar ibu? Benar nggak? Ibu ngeden keluar apa? Anak ngeden keluar apa? Gak usah dibahas ya. Seorang ibu bisa membahagiakan 10 orang anak, 10 orang anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ibunya. Betul? Tidak sedikit ibu siap mati demi anak ketika melahirkannya, tapi sedikit sekali anak siap mati demi ibunya. Nanti saya kupas tuntas di buku saya. Belilah. Buku ini cocok buat oleh-oleh buat anak-anak. Saya jamin kalau baca nangis. Kalau ada yang berminat, di mana tempatnya? Oh, ada di belakang, ya. Nanti bisa beli di sana. Dan mohon doanya, dari infak penjualan buku ini akan dialokasikan untuk pembangunan pondok pesantren Yatim Du'afa Indonesia yang kita rencanakan di Purwakarta, dan juga kegiatan Al-Habsyi Peduli. Insya yang beli nanti saya kasih tanda tangan. 1 buku saya hadiahkan dulu buat yang bisa jawab pertanyaan saya. Pertanyaannya gampang. Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Pertanyaannya, siapa yang tahu judul buku ini apa? Saya pilih. Saya pilih. Ibu, kalau yang lain angkat tangan begini, kalau ibu sampai kayak gini, kayak kesurupan. Bisa ke depan, Bu? Ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, Assalamualaikum ibu yang luar biasa. Ibu Karsa. Ibu luar biasa dan kelihatan biasa di luar. Ibu dari mana? Kota Bumi 2. Kota Bumi. Ibu nggak tanya saya dari mana. Tanya dong, Ustaz dari mana? Ibu nggak ada saya dari tadi. Bu, orang tua masih ada? Pegang omongan saya, seseorang akan tahu betapa mahal ayah ibunya nanti kalau ayah ibu sudah meninggalkanmu selama-lamanya baru nyesel. Makanya mumpung orang tua masih ada, jangan kurang ajar sama orang tua. Ibu masih ada? Sekarang ada di mana? Di Jawa. Kalau memang bicara soal ibu, ayah, kita ini anak lebih sering meminta ketimbang memberi, lebih sering menuntut ketimbang menghargai, lebih sering mendapatkan murka ketimbang ridho. Pertanyaannya coba simak, maaf coba simak. Apakah mungkin Allah mengabulkan doa kita ketika kita berkata, ya Allah, jadikan anak kami anak yang soleh dan soleha, sementara kita sendiri belum soleh dan soleha buat ayah ibu kita? Mungkin kan doa dikabulkan? Yang kedua, apakah mungkin Allah kabulkan doa kita ketika kita berkata, ya Allah, masukkan kami ke syurgamu, berikan syurgamu untuk kami, sementara Allah baru nitip syurga di dunia Pak, di bawah telapak kakinya belum kita jaga dan belum pernah kita dapatkan. Mimpi mau dapat yang jauh, kalau yang dekat saja kita lewat. Apa mungkin dapat ridhonya Allah kalau kita belum bisa dapat ridho orang tua? Betul? Luar biasa. Bu, buku ini judulnya apa? Ada surga di rumah. Surga kita dekat, dia adalah ayah dan lebih dekat lagi di bawah telapak kaki siapa? Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Coba ibu ulangi. Surga ada di telapak kaki ibu. Kemarin anak kecil dengan kalimat itu nangis. Saya tanya, kenapa kau nangis? Dia berkata, Ustaz, surga saya rusak. Kenapa rusak? Ibu saya kemarin kakinya tidak boleh duduk.
Bu, ibu dapat buku plus tanda tangan dari saya, Bu. Tanda tangan langsung. Tangan dulu. Palsu. Rambut. Palsu. Emang ini siaran ulang. Dapat buku. Nanti ibu baca, nikmati luar biasa, makin saya nanti lahir. Dan doakan saya menulis buku ini, saya sedang menghina diri saya dulu. Saya nulis buku ini, saya sedang mencaci maki kebodohan saya. Sibuk nyari yang di luar, lupa dengan yang di dalam. Maaf, buat apa mulia di luar, hina di mata orang tua. Lebih baik hina di luar, Pak. Asal mulia di hadapan ayah ibu kita. Betul? Rugi kalau nggak baca buku ini. Coba. Terima kasih banyak Ibu. Salam buat orang tuanya. Ada pesan-pesan terakhir? Oh, sebentar. Gimana? Kita bacakan surah Al-Fatihah. Namanya siapa? Bapak Sukadi bin Dul Hadi ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi anna Allah yaghfir lahu. Kita mohon agar Allah ampuni dosanya dan dosa semua orang tua kita, guru-guru kita, paman-paman kita, semua keluarga kita yang sudah dipanggil menghadap Allah. Ala hadiniya al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina Di antara kebodohan kita, orang tua masih hidup, malas kita cium keningnya. Tapi ketika sudah tiada, baru sibuk mencium-cium batu nisannya. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat ibu. Terima kasih banyak. Salam buat teman-teman hebohnya. Baik, semua yang ada di sini angkat tangan yang cinta dan sayang kepada orang tua, kita doakan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikutin saya semuanya. Rabbil firli. Rabbil firli. Rabbil firli. Wali walidayya. Warhamhuma. Kama rabbayani. Saghira. Amin. Saya manusia yang banyak dosa, miskin ilmu, miskin akhlak, miskin amal. Doakan saya biar jadi orang yang lebih baik dari hari sebelumnya. Titip salam untuk semua keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berdoa sebentar sambil kita mengangkat tangan. Para Ustaz, para panitia, biar sama-sama di sini. Bapak RW, Bapak Bupati. Nih, Bapak jangan pulang sebelum kita doa sebentar. Pak RW, Bapak Ustaz. Nanti kita istighfar 3 kali sambil kita bermunajat kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, angkat tangan bermunajat hanya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Allah, kami hamba-Mu yang bergumul dosa, angkat tangan bermunajat kepada-Mu. Ilahi,
Anta maksudi wallah ya maksud. Lain hanya kami memohonkan ampunan. Begitu banyak masalah yang kami hadapi, begitu banyak program hidup kami yang kami serahkan semuanya kepada Engkau. Engkau yang maha mengetahui, Engkau yang akan memberikan solusi dalam kehidupan kami. Ya Rabb, malam ini kami berkumpul atas izin, dan kami yakin malam ini para malaikat-malaikat menyaksikan kami. Maka ampunilah kesalahan-kesalahan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Jangan Kau berikan musibah kepada kami, musibah kepada keluarga kami, musibah kepada negeri kami. Ilahi ya Allah, sembuhkan segala macam penyakit kami, sembuhkan penyakit kedua orang tua kami, dan anugerahkan kami rezeki yang banyak ya Allah, agar kami bisa membawa kedua orang tua kami ke kami kepengen bersama ibu bapa kami duduk di raudhah. Ya Allah, Dia yang melahirkan kami antara hidup dan mati, Dia telah rela menyusui kami, namun di tengah malam kami jujur kami belum bisa melakukan yang terbaik. Ya Allah, andai kata Dia sudah ada di alam kubur, ya Allah, terangkanlah kuburnya, luaskanlah kuburnya, berkahilah kuburnya. Ya Allah, jadikan tempat ini ya Allah tempat yang Kau ridhai. Pertemukanlah kami dengan izin-Mu ya Allah, agar kami nanti berjumpa kepada kekasih-Mu Muhammad Rasulullah, agar kami tetap masuk dalam barisannya Muhammad Rasulullah. Jangan Kau cabut nyawa kami ya Allah sebelum Kau mengampuni segala dosa-dosa kami. Jangan Kau tarik nafas kami ya Allah sebelum Kau menerima taubat kami. Ilahana ya Allah, di tempat ini ya Allah kami mencintai kekasih-Mu Muhammad Rasulullah. Berikan kami ya Allah bisa berjumpa kepada Muhammad Rasulullah, walaupun sejenak dalam tidur kami ya Allah. Ilahi, 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 malam ini saksinya ya Allah. Tengah malam ini kesaksian kami, tiada Tuhan yang kami sembah kecuali Engkau, Nabi Muhammad adalah bayi kami, kecintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ishfiha ya Allah, ishfiha ya Allah, ishfiha. Syifa'u illa syifa'u ya seorang ibu yang berikan kesembuhan, dan penyakit yang ada di tempat ini. Kami sudah melihat capeknya wajah orang tua kami, sudah nampak kami bukan, tapi kami belum mampu membahagiakannya yang sebenarnya. Berikan ya Allah kekuatan untuk kami tetap bisa mencintainya sampai akhir. Amin ya Allah, ya Allah, matikan kami dalam keadaan Islam, agar kami mampu sampai nafas yang terakhir membaca La ilaha illallah, La ilaha illallah, La atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al ya aziz ya ghafur ya Allah. Mudah-mudahan nanti yang dibacakan buku setelah ini membawakan satu dampak yang sangat indah. Jadi silakan nanti habis dari sini, kalau Ustaz sempat nanti Ustaz langsung tanda tangan, kalau enggak nanti serahkan ke Ibu Eha atau ke panitia sini, nanti ditandatangani sama Ustaz. Sekian, mohon maaf. Hada min fadli Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. akan